Welcome back to Barbar Gapi Farm. Hey, begitu opening langsung disambut sama ikan-ikan nih. Jarang-jarang ya kan. Biasanya kan ngelihat wadah kotor. Oke, kita taruh dulu. Sekalian sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi ini adalah albino sky blue yang dimana kayaknya teman-teman juga udah ada yang tahu juga kalau misalkan ikan ini tuh tercipta gara-gara gua itu suka sama ikan-ikan dari Vietnam ya. Dan ikan yang gua pengenin itu ternyata harganya cukup lumayan tinggi. Sekitar berapa dolar kemarin? 40 dolar ya. 40 dolar itu belum termasuk ongkir. Karena gue hitung-hitung itu sampai sini sekitar 1,5 sampai 2 juta harga satu pasang ikan gapi kayak gini. Tapi bukan kayak gini, itu yang lain asli dari Vietnam ya. Nah ini gue bikin model yang hampir mirip lah. Dan cetakannya juga udah lumayan bagus banget. Dari segi ekor udah bagus, terus juga warnanya oke banget. Gue sendiri tertarik dengan ikan gapi Vietnam itu dari awal gue hobi ya. Jadi 2017 gue mulai, 2018 itu gue ngelihat ikan-ikan Vietnam itu udah cakep-cakep banget. Jadi dari 2018 itu gue udah sempat tanya-tanya dan harganya ya dari tahun 2018 pertama gue nanya sampai terakhir 2023 waktu gue kemarin pengen banget itu gue tanya harganya masih sama, bahkan lebih naik lagi. Jadi lebih mahal lagi 2023 kemarin. Aduh, gue bilang kok harganya bukannya turun malah makin naik ya, atau enggak minimal stabil masih sama dengan 5 tahun lalu. Bahkan kalau gue nanya sekarang ya masih sama aja menurut gue tanya harganya. Kenapa ya kok bisa 5 tahun lalu harganya di titik ini, terus sudah berjalan 5 tahun tetap harganya stabil di titik ini. Bahkan pernah di tahun waktu pas booming ikan cupang itu ya, kita balik lagi berarti ke sini. Nah itu harganya itu naik sampai sini. Wah. Di titik teratas bareng sama ikan cupang ya, ikan gapi itu harganya itu mahal-mahal. Itu bahkan sampai ada yang gua tahu itu satu pair waktu dulu awal masuk ke Indonesia, albino king koi red ear ribbon itu sampai 6 jutaan kalau nggak salah. Dan itu ada yang beli. Ya udah, sekarang kita karena masa viral udah lewat, kita balik lagi ke titik yang bareng-bareng tadi di tahun 2018 waktu gua awal mulai pelihara ikan gapi. Tapi itu gimana ya, gue juga bingung kenapa dia nggak pernah sampai di titik yang bawah gitu, maksudnya yang bener-bener nggak laku gitu kan. Ya tetap di titik yang stabil. Ya udah, itu udah ngejawab pertanyaan teman-teman sih, gimana ya, kayak yang tanya-tanya tentang hobi ikan gapi terus kayak mau mulai tapi ragu, kayak nanti nggak rame hobinya kayak gitu ya. Padahal menurut gua kalau hobi ya udah pelihara dulu aja, terus nanti kita kan bisa ningkatin selera gitu, nanti mulai belajar kayak ikan apa sih yang bikin ikan itu mahal kayak gitu loh, dari apanya kok bisa ikan itu jadi mahal kayak gitu ya. Sama dulu gue ngelihat semua jenis ya sama aja, tapi ternyata setelah di detail, setelah belajar ya ada bedanya tetap. Dan yang untuk bahasan perbedaan ikan gapi yang mahal sama murah itu udah pernah gue bahas di YouTube gue. Oke, ini gue ada penampakan dari atas albino sky blue yang ada di farm. Dan ini nanti gue mau comparein ya sama ikan yang gue cita-citain. Jadi ada albino sky blue nya itu dari Vietnam. Nanti kita comparein ikannya itu kayak gimana. Bentar. Untuk perbedaannya itu sendiri ya, jadi ini punya gue yang versi ribbon atau berdasi gitu ya. Dan perbandingan yang gue pakai ini
ada albino sky blue yang non ribbon. Ini dari Vietnam yang asli ya. Nah, punya dia itu telinganya bisa ukurannya hampir sama dengan telinga ikan ribbon gua. Jadi tuh, aduh, gimana ya? Jadi kalau dibilang ribbon itu biasanya telinganya lebih gede daripada yang normal. Jadi ikan gua sudah ribbon, tapi ukurannya bisa segede ikan gapi dari Vietnam yang normal. Itu lu bayangin aja, ikan normalnya aja bisa segede telinganya si ribbon, apalagi kalau si ribbonnya. Nah ini gue nyari contoh nggak ketemu ya, jadi gue ketemunya cuman si yang normal ini, jadi nggak apa-apa kita comparein aja, kita pasangin sama si yang normal. Nah perbandingannya udah kelihatan, yang normalnya itu punya Vietnam itu super banget, yang punya gue itu ya sama dengan yang normalnya si Vietnam. Makanya jadi kenapa harganya yang di Vietnam itu bisa gokil banget ya, karena memang cakep banget bro, memang cakep banget, siripnya itu bener-bener gurih. Kalau yang punya gua sendiri ini berarti udah jalan sekitar 3 tahunan bro. Albino sky blue bikinan gua sendiri ini udah 3 tahunan di sini. Terus untuk ikan lainnya itu gua ada lagi apa ya? Sebenarnya albino koi juga lagi banyak ya, lagi marak beredar itu yang red ear ribbon dari Vietnam ya. Jadi sama aja, dia telinganya itu bisa gede-gede banget. Sirip telinganya itu ya bisa lebar. Masih kalah lah pokoknya Indonesia kalau soal yang sirip-sirip itu bisa setengahnya dari Vietnam. Makanya gue kagum banget dengan cetakan ikan Vietnam. Nah terus ada lagi gue contoh lain HB White. Jadi HB White itu ada yang namanya, yang terkenal itu dari China kalau nggak salah ya gue. Itu dia namanya gullwing. Bentar gue nih taruh dulu ya, nanti kita lihat ikan HB White. Oke, di sini gue udah langsung ke kolam HB White. Jadi untuk HB White ini konsepnya sama ya dengan albino sky blue tadi. Jadi dia punya sirip renang yang berwarna. Nah di sini untuk ribbonnya mana ya? Nah nih dia tuh kelihatan ya, warna siripnya itu dia warna putih ya. Tuh, jadi persis sama dengan si albino sky blue yang dimana siripnya itu ada warnanya. Nah, bentar ya, ini nggak kelihatan nih ikannya ya, kelihatan nggak ya? Nah, tuh. Ini yang normal dan ribbonnya udah berwarna siripnya, jadinya seperti yang gue bilang tadi, gue suka banget ikan-ikan dari Vietnam. Ini gue serokin ya, kita ambil, nanti kita lihat bareng-bareng lagi pakai solitaire, oke? Oke, kita udah langsung lihat nih penampakannya kayak gimana. Ini dia HB White Ribbon. Nah, yang gue bikin tadi telinganya dia rada berwarna ya tuh. Jadi sirip renangnya itu kelihatan gerak-gerak terus ya, karena dia jadi kelihatan lebih gagah, lebih cakep. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi ikan ini sama konsepnya dengan yang tadi gue bilang albino sky blue. Namanya itu kalau yang gue taunya dari Cina ya, tapi mungkin teman-teman yang lebih tahu nggak tahu itu asal muasalnya itu sebenarnya dari mana. Dia itu wah cakep banget bro. Terus juga kemarin itu seingat gue tenar juga di Malaysia sama Indonesia ada juga yang punya bro. Gue juga lupa ya namanya siapa ya, kayaknya dari Palembang kayaknya, apa dari Lampung ya. Gue juga lupa. Nah, gue nggak bahas dia mulai dari mana, cuman yang gue bandingkan itu punya dia sama dengan kayak tadi sky blue bro. Jadi siripnya itu bisa panjang banget, lebih panjang daripada ini. Nah disebutnya itu namanya sunset gullwing, kalau terkenalnya itu di nama pemasarannya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa searching sendiri ikannya kayak gimana, karena gue nggak sempet nyari perbedaan, nggak sempat nyari videonya, jadi nanti kita nggak bisa bedain. Tapi nanti teman-teman cari sendiri aja, namanya sunset gullwing. Nih tuh, jadi kayak dia dari top view atau di side view-nya juga itu enak ya. Nih kita coba lihat dari top view ya.
Oke, kalau tadi di media Bokulkas nggak kelihatan, kita kelihatan nih dari top view-nya sekarang. Nah tuh siripnya kan berwarna ya. Nah terus kalau sunset gullwing itu dia tuh panjang lagi bro. Jadi ini kan udah besar ya, udah kelihatan. Nah sunset gullwing itu bisa 2 kali lipatnya ini, sama seperti yang topaz tadi. Dan itu harganya sama bro, sama persis dengan topaz. Jadi sekitar 1 jutaan, 2 jutaan gitu. Terus juga cara dapetnya nggak gampang. Ya makanya terciptalah ikan ini. Ini sama aja di sini tuh dari 2000. Aduh, gua nggak ingat kalau ini deh. Nggak ingat gue ini tahun berapa, gua lupa. Gue sedikit cerita dulu ya. Jadi dulu ini gue sempat banyak banget ya kan HB White yang ini. Terus itu gue dapet calon customer dari mana ya, Korea apa China ya, gue lupa deh. Nah dia bilang dia bandingin ikan gue yang ini dengan ikan si sunset gullwing yang asli. Nah terus dari situ gue bilang ih sama bro ikan itu kan gimana cerita, sorry kayak gini. Jadi dia mau beli ikan gue HB White ini. Nah dia taunya kalau ikan gue itu jenis sunset gullwing bro. Nah dia ngirim contoh gambar dong. Nah gue lihat gambarnya dan gue lihat gambarnya itu berbeda banget. Jadi siripnya itu lebih gede daripada punya gue yang ini. Nah terus gue kirim dong video gue ke dia. Nah terus dia bilang oke, dia mau lah. Cuman gue bilang sama dia kalau ikannya itu berbeda, bukan kayak asli dari sunset gullwing yang dia kirim foto gitu bro. Nah dari situ yang tadinya dia udah pengen beli ikan gue ya kan, jadi di cancel bro. Di cancel gara-gara gue bilang ikannya itu nggak satu line, nggak semirip yang dia kirim, fotonya beda lah. Nah gue bilang kayak gitu. Nah dia akhirnya cancel bro. Jadi dari situ gue gemes banget bro, kenapa dia bisa cancel padahal ikan gue kan udah secakep ini ya. Ternyata ikannya itu masih ada yang lebih cakep lagi daripada ini kan. Nah akhirnya singkat cerita gue crossing lagi lah bro. Padahal ini line itu ini ikan itu udah paten di sini udah lama. Cuman gara-gara satu customer yang minta ikannya lebih bagus, akhirnya gue crossing lagi ikan ini, yang dimana akhirnya setelah gue crossing hasilnya itu nggak bisa dapet lebih bagus daripada ini bro. Jadi gue ketemuin bahan dia sama satu lagi bahan yang telinganya itu, betinanya itu lebar banget. Nah pas gue crossing hasilnya bener-bener telinganya nggak ada yang warna bro. Dan dari situ waduh kacau banget. Ikan ini gue stop produksi. Terus ikan yang satunya itu, ikan yang telinganya, yang crossingan baru itu gue produksi massal bro. Gue produksi banyak. Jadi kayak waduh gue kehilangan genetik ini bro, kehilangan genetik yang udah gue bikin gara-gara satu customer yang minta ikannya lebih bagus. Ternyata kalau crossing itu nggak segampang itu bro. Jadi nggak ketemu bagus sama bagus jadinya hasilnya bagus enggak. Ya makanya gue sebenarnya salut banget sama teman-teman yang bisa cetak ikan yang bagus-bagus gitu. Nah ya ini jadi pelajaran juga buat gue, yang dimana kalau misalkan ya gue contoh nih, gue punya ini ya PRTDE normal nggak ribbon gitu ya. Terus gue mau bikin ribbon gitu. Nah kalau gue mau bikin ribbon kan gue harus mendatangkan ikan yang beda lain gitu ya, beda peranakan, beda darah. Nah ketika gue kawin dengan si ini, anaknya itu jangan dicampur dengan murnian si betinanya PRTDE ini ya bro. Jadi nanti gue ada wadah khusus yang dimana ini buat progresan. Jadi yang normalnya kita tetap pertahanin, yang genetik awal kita dipertahanin, genetik barunya kita lihat gimana perkembangan dan performa setelah ikannya udah dewasa. Jadi ketika udah coba, dilihat dulu hasilnya. Ketika hasilnya bagus, itu baru bisa dilanjut bro. Dilanjut dulu sampai misalkan setahun apa beberapa tahun gitu ya. Dilihat itu genetik ikannya bagus terus atau enggak. Kalau misalkan genetik yang ini udah bagus, nah nanti tinggal kalian bandingin aja.
bandingin sama line yang sebelumnya. Kalau misalkan line yang terbaru sudah bisa ngalahin ikan line yang lama, jadi line yang lama kita gusur, ganti line yang baru, kayak gitu bro. Itu salah satu pelajaran menurut gue penting banget. Kalau kita mau datengin ikan yang sama, tapi dengan kualitas yang berbeda. Jadi nggak langsung kita hilangkan ikan line yang lama. Kita tetap pelihara, kita nanti buat crossing lagi, buat perbandingan lagi kayak gimana ke depannya. Jadi nggak kehilangan genetik asli bro. Jadi kehilangan genetik asli itu rasanya perih banget, perih. Bener-bener perih. Ya, jadi itulah sedikit cerita dari pengalaman yang udah gue alamin bro. Nah kalau untuk jenis-jenis lain tuh, kalau teman-teman lihat ya masih banyak ya, kayak ada purple dragon, green dragon, dan itu gue bikin telinganya itu lebar-lebar juga bro. Jadi yang pengen gue sampaikan ke teman-teman hari ini ya, sebenarnya nggak ada kata terlambat ya untuk mulai. Jadi kayak kapanpun lu mulai, ikan ini tuh, apalagi ikan gapi itu, dia setiap tahun bahkan itu ada jenis baru. Jadi setiap ada launching jenis baru, harganya itu dia tinggi lagi, naikin lagi kayak gitu. Makanya nggak ada kata terlambat. Nah, oke, gua rasa cukup sampai di sini share-sharenya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari video ini. Nanti kita ketemu lagi di next video. Untuk teman-teman yang baru pada lihat video gua, jangan lupa bantu komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.